Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali membaca hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang al-imamah, imam di dalam sholat. An Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala, haddatsani Al-Barra wa huwa ghairu kadzub, telah mengabarkan kepadaku Al-Barra bin Azib, dan dia bukanlah pendusta, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Jadi sahabat Nabi Abdullah ibn Yazid, dia mendengar dari Al-Barra ibn Azib yang sama-sama sahabat Nabi SAW. Jadi Abdullah ibn Yazid di sini tidak langsung melihat praktek Nabi SAW. Walaupun dia sahabat, tapi dia melihat praktek Nabi melalui sahabat yang lain. Dan memang banyak seperti itu jamaah. Seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang masih kecil. Begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk sahabat Nabi yang masih kecil. Tapi kok bisa meriwayatkan hadis-hadis yang menceritakan ketika Nabi SAW awal-awal diutus menjadi Nabi. Ini dengar dari siapa? Tahu dari mana? Tahu dengar dari sahabat-sahabat senior. Jadi tidak langsung melihat Nabi SAW ketika terjadi kejadian tersebut. Tidak langsung mendengar Nabi SAW ketika mengucapkan sabda tersebut. Namun mereka mendengar dari sahabat yang lain. Begitu pula di sini jamaah, Abdullah bin Yazid, dia tidak langsung melihat praktek para sahabat dan Nabi SAW, namun dia melihat dari perantara sahabat Nabi yang lain yang bernama Al-Barra ibn Azib. Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, berarti dalam sholat, ketika dalam kondisi ruku, kemudian mau iktidal, Sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang bergerak pengen sujud. Jadi tidak ada seorang pun di antara kami yang turun pengen sujud hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Jadi ketika dalam kondisi iktidal jamaah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di depan, itu para sahabat tidak memulai turun untuk sujud sampai melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Summa naqa'u sujudan ba'dahu. Kemudian kami pun sujud setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Terkait hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, saya buka dengan keutamaan mempelajari
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jamaah adalah Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenikmatan ini jamaah tidak Allah Ta'ala berikan kepada semua orang. Allah Ta'ala berikan kepada semua orang waktu yang sama, sehari 24 jam. Tadi tidak semua orang Allah Ta'ala berikan taufik untuk mempelajari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kalau seandainya tidak ada keutamaan dari mempelajari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang yang mempelajari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersolawat, itu keutamaannya sudah sangat besar. Jadi kalau seandainya tidak ada keutamaan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali banyak bersolawat, itu keutamaan sudah sangat besar. Lebih-lebih masih banyak keutamaan yang lain jamaah. Jadi kalau seandainya nih belajar hadis Nabi itu tidak ada keutamaan kecuali banyak bersolawat. Tentunya orang yang belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis dia akan banyak apa? Bersolawat. Kalau seandainya tidak ada keutamaan kecuali itu sudah merupakan keutamaan yang sangat besar. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aulan nasibi yaumal qiyamah." Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan. Dia adalah orang yang paling banyak bersolawat. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat, orang yang tempat duduknya paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berat untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah, otomatis dia akan memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah, nikmat ini harus kita syukuri karena keutamaannya banyak sekali. Di antara keutamaannya, orang yang belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan banyak apa? Bersolawat. Oleh karena itu, setiap kali mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana makmum dengan imam. Ada 4 keadaan. Yang pertama adalah musabaqah. Yang kedua adalah at-takhalluf. Yang ketiga adalah al-muwafaqah. Yang keempat adalah al-mutaba'ah. Yang pertama adalah musabaqah. Musabaqah ini artinya mendahului imam. Ini boleh enggak? Tidak boleh. Bahkan dihukumi haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Apakah tidak takut orang yang mendahului imam, kepalanya dirubah menjadi kepala apa? Keledai. Ini yang pertama, kondisi pertama yang itu hukumnya haram, yaitu musabaqah. Musabaqah itu artinya adalah apa? Mendahului. Kondisi yang kedua adalah at-takhalluf. At-takhalluf itu artinya adalah telat dari imam. Artinya sangat telat. Imamnya sudah sujud pertama, Allahu Akbar, dia tidak segera sujud sampai imamnya duduk di antara 2 sujud. Ini takhalluf. Takhalluf artinya sangat telat, dan ini juga tidak boleh, dan ini bisa membatalkan sholat kalau seandainya imamnya sampai pindah ke rukun berikutnya. Ini yang kedua, yaitu takhalluf. Yang ketiga adalah muwafaqah. Muwafaqah itu artinya bersamaan dengan imam. Jadi imamnya Allahu Akbar, bareng Allahu Akbar dia dengan Allahu Akbarnya imam. Imamnya mau sujud, bareng sujud dia dengan sujudnya imam. Ini hukumnya makruh. Jadi yang pertama musabaqah ini haram. Ta'akhur atau takhalluf telat banget ini juga haram. Yang ketiga adalah apa tadi? Muwafaqah bersama dengan imam, ini apa? Makruh.
yang benar adalah apa jamaah? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya adalah mengikuti imam. Imam takbir, kita takbir setelahnya. Tidak mendahului imam dan juga tidak terlalu lama dan juga tidak membersamai imam. Lalu bagaimana praktek dari mutaba'ah? Bagaimana praktek dari mengikuti imam? Nah, di dalam hadis ini jamaah diceritakan oleh Al-Barra ibn Azib. Diceritakan oleh Al-Barra ibn Azib praktek mengikuti imam, praktek mutaba'ah. Kata Barra ibn Azib, "Idza qala sami Allahu liman hamidah." Apabila Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti dalam kondisi apa jamaah? Iktidal. Dalam kondisi iktidal. Lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida. Maka salah seorang pun di antara kami tidak ada yang turun untuk sujud sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi apa? Sujud. Jadi ketika jamaah laki-laki yang di depan ini bisa melihat kapan imam yang di depan sudah dalam posisi apa? Sujud. Ketika imam sudah dalam posisi sujud, baru para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Berarti jamaah praktek yang benar mutaba'ah adalah mengikuti imam setelah imam itu dalam posisi sempurna melakukan gerakan sholat. Berarti ketika imam sujud sempurna, baru kita ikut sujud. Ketika imam rukuk sempurna, baru kita ikut rukuk dan seterusnya. Namun jamaah, kata sebagian ulama, illa an ya'lam min halihi, kecuali kalau seandainya makmum ini tahu bahwasannya annahu law ta'akhkhara ila hadzal had, kalau seandainya dia ini baru sujud ketika imam sudah sempurna sujud, la rafa'al imamu min sujudi qabla sujudihi, imam bisa saja mengangkat kepalanya dari sujud sebelum dia sujud. Dalam kondisi seperti ini jamaah, artinya kalau ditakutkan sangat telat, maka tidak harus sampai posisi sujud imamnya. Saya ulang, berarti kan yang lebih baik atau praktek para sahabat jamaah, mereka baru mau sujud, turun sujud ketika imam sudah apa? Sujud. Ini yang lebih baik. Namun kalau seandainya kita tahu, oh imam ini agak cepat. Kalau seandainya saya baru sujud ketika imam sudah sebenarnya sujud, bisa jadi ketika saya mau sujud, imam sudah apa? Sudah duduk di atas sujud. Nah, kalau seperti ini kan bahaya. Nanti masuknya adalah takhalluf, terlalu telat. Maka dalam posisi ini yang penting kita tidak mendahului imam. Mungkin dia baru meletakkan kakinya, baru meletakkan apanya? Tangannya, kita sujud, ini juga dibolehkan. Namun kalau pengen lebih sempurna dan kita tidak takut terlalu telat, maka kita baru sujud ketika imam sudah sempurna sujud. Kita baru rukuk ketika imam sudah sempurna rukuk. Kita baru iktidal ketika imam sudah sempurna iktidal dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.